Video ini akan ngebahas rekomendasi laptop gaming di harga 15-20 jutaan buat edisi Ramadan 2026. Yo guys, Raga aja bersama Rah Krisna di sini, dan kali ini kita akan memberikan rekomendasi laptop gaming ya yang harganya di 15-20 jutaan. Nah, kita akan ngebahas 5 laptop gaming sekaligus yang tentunya harganya udah kita sesuaikan. Jadi kalau budgetmu di 15 jutaan ada pilihannya, atau kalau budgetmu udah mau mentok di 20 jutaan juga kita kasih pilihannya. Terus tipsnya adalah biar kalian lebih gampang nonton videonya kita, kalian bisa gunakan chapter yang ada di sini di pojokan. Yang ada di video lah, chapternya video. Oke, itu aja, kita mulai dari laptop gaming yang pertama. Laptop gaming 15-20 juta yang pertama adalah MSI Cyborg 15P13W. Ini adalah pilihan laptop gaming yang harganya 15 jutaan dan sudah membawa spek yang tergolong menarik. CPU-nya pakai Intel Core i5 13420H dengan RAM 16GB DDR5 5200 MHz dan SSD-nya 512GB M.2 NVMe Gen 4. Kombinasi spek ini bisa menghasilkan skor 9800-an poin di Cinebench R23 Multicore. Jujur ini bukan angka yang tinggi ya, apalagi untuk kelas laptop gaming di 15 jutaan. Untungnya GPU yang dipakai udah kekinian, Nvidia GeForce RTX 5050 8GB GDDR7. Dan seperti ciri khasnya seri Cyborg, TGP-nya juga kena sunat hingga 45 watt aja. Meski begitu, laptop ini tetap tergolong handal lah buat kita pakai mainin game-game kekinian. Cyberpunk 2077 bisa lancar di settingan ultra dengan rata-rata 40-50 fps, GTA 5 bisa dapetin 70-80 fps, dan Hogwarts Legacy di 40-47 fps. Kalau kamu pengen performa yang lebih nendang lagi, kamu bisa manfaatkan satu slot RAM ekstra atau bisa mengganti SSD bawaannya. Karena ya ini tetap dikasih opsi upgrade-nya, ada di sini sih listnya. MSI Cyborg 15 memakai layar 15,6 inch IPS Full HD 144Hz yang udah standar gaming. Begitupun baterainya, standar gaming di 55,2 Wh yang cuma tahan kisaran 5 jam aja. Untuk bobotnya sendiri, dia punya berat di kisaran 2,1 kg dengan tebal berapa? Ya, 2,31 cm. Yang mana ini tergolong cukup ringan untuk kelas laptop gaming. Jadi ingat, kelas laptop gaming ya, jangan dibandingkan sama Ultrabook. Portnya pun lengkap ya, ada USB-C 3.2 Gen 2, 2 buah USB 3.2 Gen 2, hingga HDMI 2.1. Lanjut ke nomor 2, ada Lenovo Log 15 IRX 10. Ini adalah pilihan laptop gaming yang cocok buat kamu yang sedang nyari keseimbangan antara performa dan juga layar yang ciamik. Secara performa, dia memang galak cuy. Prosesornya udah pakai seri HX, Intel Core i5 13450HX yang bisa dapetin skor 15.100-an poin di Cinebench R23 Multicore. Kartu grafisnya juga nggak main-main cuy. Dia udah pakai Nvidia GeForce RTX 5050 dengan VRAM yang tergolong lega banget, 8GB GDDR7, dan TGP-nya juga no sunat-sunat ya. Ini yang tidak disunat lah. Rata kanan di 100 watt. Ditambah RAM 16GB DDR5 4800 MHz dan SSD 512GB Gen 4, Log 15 jadi handal buat mainin game-game AAA masa kini. GTA 5 bisa tembus 130 fps, Ghost of Tsushima tembus 160 fps, dan Cyberpunk 2077 di 150 fps. Masih kurang? Tenang, kita masih dikasih satu slot RAM ekstra dan satu slot SSD ekstra. Lenovo Log 15 juga cocok buat kamu para kreatif. Layar 15,6 inch IPS Full HD yang udah memiliki akurasi warna hingga 100% sRGB dan tingkat kecerahan di 300 nit. Refresh rate-nya juga standar gaming di 144Hz. Tapi ya secara bobot dia tergolong paling berat ya, di 2,4 kg, dan juga untuk baterainya standar gaming yang cuma bisa tahan kisaran 3 jam aja. Jadi pastikan selalu sedia colokan. Untungnya secara port udah komplit. Ada 3 buah USB A 3.2 Gen 1, USB-C, HDMI 2.1, hingga Ethernet RJ45.
Laptop gaming selanjutnya adalah Axio Pongo 765 V2. Laptop lokal ini surprisingly membawa GPU yang paling kencang pada list kali ini. Bahkan dia bisa mengalahkan laptop global yang harganya lebih mahal. CPU-nya pakai Intel Core i7 13700H dengan 14 core dan 20 thread. Untuk skor Cinebench R23-nya ini udah menyentuh kisaran 15.500-an poin. RAM-nya juga udah langsung 16GB DDR5 5200 MHz dan SSD-nya 512 GB NVMe Gen 4. Yang paling menarik, GPU-nya pakai Nvidia GeForce RTX 5060 dengan VRAM 8GB GDDR7. Palingan juga TGP-nya disunat. Siapa bilang? TGP-nya justru rata kanan, mentok di 115 watt. Sayangnya kita belum menemukan skor grafisnya, tapi sebagai gambaran laptop dengan spek serupa rata-rata bisa dapetin 34 ribuan poin di 3D Mark Firestrike. Opsi upgrade-nya juga tergolong lengkap ya, karena dia udah dikasih satu slot RAM ekstra dan satu slot SSD ekstra. Untuk FPS gamenya bisa cek aja di scene berikut ini. Axio Pongo 765 V2 juga membawa layar yang tergolong lega. 16 inch IPS Full HD Plus dengan refresh rate-nya menyentuh 165 Hz. Gak cuma asik buat gaming, doi juga asik buat editing berkat akurasi warna yang udah 100% sRGB. Nah, kalau soal ergonomis, sayangnya dia tergolong tebal 2,7 cm ya untuk ketebalannya, dan bobotnya juga lumayan berat di 2,35 kg. Baterai 51,5 Wh-nya juga bisa tahan sampai kurang lebih 3 jam pemakaian. Nah, kalau soal port sih udah lengkap ya. Ada USB-C 3.2 Gen 2, 3 USB-A, HDMI 2.1 hingga mini display 1.4. Laptop gaming terbaik yang keempat adalah Asus TUF A16 FA608UH. Ini adalah pesaing dari Pongo 765 V2 yang harganya sama-sama di 18 jutaan. Meskipun dia kalah telak dari segi GPU, Asus TUF pastinya tetap jadi pilihan buat sebagian orang, terutama buat yang memang percaya sama produknya Asus. Secara performa sebenarnya juga udah bagus ya, meskipun nggak segila si Pongo tadi. CPU-nya pakai AMD Ryzen 7 260 dengan RAM 16GB DDR5 5600 MHz, SSD-nya 512GB M.2 NVMe Gen 4 dan Nvidia GeForce RTX 5050 dengan VRAM 8GB GDDR7 dan TGP yang udah mentok ya di 115 watt. Skor 3D Mark Firestrike-nya udah ada di kisaran 25 ribuan poin. Masih kalah jauh sama Pongo tadi. Ya jelas sih, soalnya kan yang ini 50-50, yang Pongo 50-60. Ya beda cerita sih. Jelas kalah jauh. Oke. Meski begitu, dia tetap bisa diajak mainin game-game kekinian di settingan high sampai ultra. Contohnya seperti Forza Horizon 5 yang bisa dapetin 85 fps di settingan ekstrim rata kanan. Cyberpunk pun dapat 71 fps dan COD Warzone di 99 fps. Soal opsi upgrade, Asus juga tergolong pengertian. 2 slot RAM bawahnya ini masih bisa kita ganti, plus masih dikasih 1 slot SSD M.2 ekstra. Lanjut ke bagian layar. Asus TUF A16 dibekali layar lega 16 inch IPS Full HD Plus dengan akurasi warna mencapai 100% sRGB. Udah cocok lah buat editing maupun professional design. Untuk refresh rate-nya udah tinggi banget ya, di 165 Hz, dan tentunya ini udah asik banget buat mabar Valorant. Bobotnya juga ternyata nggak berat-berat banget ya, di 2,2 kg dengan tebal 2,57 cm. Terakhir portnya udah lengkap dan bahkan kita masih dikasih 1 slot USB-C 4.0. Laptop gaming 15-20 jutaan ditutup oleh Lenovo Legion 5i 15 IRX10. Raja terakhir yang banyak jadi wishlist orang-orang. Aku pun dulu adalah mantan pengguna dari Legion, dan memang seri Legion ini selalu membawa sesuatu yang eksklusif yang terasa beda lah ketika kita bandingkan dengan Lenovo Log. Mulai dari build quality yang lebih kokoh,
keyboard yang lebih nyaman sampai software yang lebih matang. Performanya juga tergolong kencang untuk kelas 19 jutaan. Intel Core i7 13650HX dengan RAM 16GB DDR5 4800 MHz dan SSD-nya 512GB NVMe Gen 4. Kombinasi tersebut bisa menghasilkan skor kisaran 20.400-an poin di Cinebench R23. Yang mana ini adalah CPU paling kencang pada video ini guys. GPU-nya juga lumayan ya, Nvidia GeForce RTX 5050 dengan VRAM 8GB GDDR7 dan TGP yang juga mentok kanan di 115 watt. GPU ini tentunya udah bisa banget lah diandalkan buat editing video 4K, 3D design, dan tentunya bisa dipakai buat mainin game-game AAA zaman now. Forza Horizon 5 bisa dapetin 116 fps, Cyberpunk 2077 di 182 fps, dan Dead Meat Wukong di 55 fps. Yang aku juga suka dari Legion ini adalah opsi upgrade-nya. Kita masih dikasih satu slot RAM ekstra dan juga satu slot SSD M.2 ekstra. Legion 5i ini juga hadir buat kamu yang kerjanya di bidang kreatif atau konten kreator. Pasalnya dia udah membawa layar 100% sRGB dengan ukuran 15,3 inch IPS Full HD+. Refresh rate-nya juga udah 165 Hz dengan kecerahan hingga 300 nits. Bobotnya cukup ideal di 2,1 kg dengan tebal ya di 2,39 cm. Nah, untuk baterainya sendiri dia punya kapasitas 80 Wh yang diklaim tahan sekitaran 3,5 jam aja. Portnya sendiri super lengkap, ada USB-C full function, USB A 3.2 hingga Ethernet RJ45. Yo guys, itu dia pilihan laptop gaming di harga 15-20 jutaan versi gadget ya buat Ramadan tahun 2026. Nah, list lengkap dari 5 laptop tadi bisa kalian cek aja di keranjangnya YouTube Shopping. Di sana juga paling penting ya ada harga terupdate yang tentunya akan menyesuaikan dengan kapan kalian nonton videonya. Plus, kalau kalian nontonnya ketika bulan Ramadan, mungkin ada promo-promo menarik kayak voucher eksklusif mungkin ya YouTube Shopping yang bisa aja ada di keranjang tersebut. So, pastikan kalian cek aja biar kalian tahu lagi ada promo atau enggak. Nah, kalau kamu masih punya masukan, pertanyaan atau apapun, silahkan drop juga di kolom komentar ya. Terima kasih buat yang sudah nonton, like kalau kalian suka, dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu di video selanjutnya.